Yesus menjadi berkat buat anak-anakmu dan juga berkat buat Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Saya akan mempersilakan kembali. Shalom saudara. Shalom. Saya mengucap syukur saya bisa berdiri di tempat ini. Saya berterima kasih sama Kakak Agus. Saya masih diberikan kesempatan untuk saya berkhotbah di tempat ini. Puji nama Tuhan ya saudara. Khotbah yang saya ingin sampaikan yaitu berjudul Hidupmu Berharga di Mata Tuhan. Pernah gak sih saudara itu merasa kayak hidup itu hampa, hidup itu seperti Tuhan aku nih gak layak, Tuhan aku nih gak berdaya, Tuhan aku nih kotor. Tapi sama-sama kita buka di kitab Yeremia 1 ayat 4-9. Yeremia 1 ayat 4-9. Sudah ketemu saudara? Saya bacakan Yeremia 1 ayat 4-9. Judulnya Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebab aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Ayat 7. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku dalam mulutmu. Saudara, saya mencatat di sini ya, bahwa Tuhan itu ketika kita dipanggil sama Tuhan itu tidak melihat kita mau bagaimana kita. Tuhan itu nggak melihat kita mau kita ini nggak layak, mau kita ini kotor, mau kita ini tidak suci ya saudara. Tapi Tuhan itu melihat hati saudara. Tuhan itu tidak melihat engkau anak kecil. Anak kecil aja bisa dipakai Tuhan secara luar biasa loh saudara. Nah saudara, ketika kita mau dipanggil oleh Tuhan, kita bakal dipakai Tuhan secara luar biasa loh saudara. Tuhan tidak memandang apa rupa kita. Tuhan tidak memandang cantiknya kita, kayanya kita, tapi Tuhan tuh memandang hati kita. Tuhan tuh melihat dari dalam hati kita, apakah kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan, apakah kita ini mau benar-benar dekat sama Tuhan saudara. Saya mencuri contoh di sini, yaitu Katarin Kulman. Katarin Kulman ini dipakai Tuhan secara luar biasa, sangat luar biasa. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, dia ini mengambil suami orang. Nah, dia mengambil suami orang, dia meninggalkan Tuhan, dia jauh dari Tuhan. Tetapi apa? Dia datang sama Tuhan lagi. Tuhan memakainya sangat-sangat luar biasa, lebih luar biasa lagi saudara. Kuasa yang ada di Katarin Kulman ini sangat-sangat luar biasa. Tuhan aja bisa memanggil orang kayak gini loh. Contoh juga di bangsa Israel. Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan memakai bangsa Israel, Tuhan
Dia, tetap memakai bangsa itu, tetap Tuhan tetap menyertai bangsa itu. Yang membuat Tuhan meninggalkan bangsa itu karena mereka menyembah berhala. Mereka membuat anak lembu emas. Tuhan itu kalau misalnya melihat kita sungguh-sungguh, kita tuh kita itu bakal dipakai sama Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin ya saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mau kita itu gak pandai bicara, kita itu gak bisa Tuhan, tapi Tuhan itu tidak melihat itu. Tuhan tuh percaya bahwa kamu tuh bisa menyampaikan itu. Tuhan tuh percaya bahwa kamu tuh bisa melakukan itu. Karena kalau misalnya kita sudah dipanggil sama Tuhan, kalau kita sudah disediakan dan Tuhan itu punya rencana yang indah gitu, Tuhan itu bakal memakai kamu secara luar biasa. Tuhan itu gak melihat kok dari apanya kamu. Tuhan itu gak melihat kok dari segi apanya kita. Tuhan kita ini ciptaannya loh saudara. Kita tuh anaknya. Tuhan tuh mengasihi kita karena kita anaknya. Dia mau anak-anaknya itu datang sama dia. Dia mau anak-anaknya itu berdoa sama dia. Saudara, orang yang kayak gini dia bisa loh dipakai sama Tuhan. Apalagi kita. Kita ini memang orang berdosa ya saudara. Kita ini orang yang berdosa, orang yang tidak suci lah gitu ya. Karena kita ini kan memang sudah ada dosa ya dari waktu Adam itu jatuh. Tetapi Tuhan masih mau memakai kita, masih mau memanggil kita karena kita anaknya. Contoh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu kan membunuh banyak orang-orang Kristen. Tapi apa? Dia tetap dipanggil Tuhan. Dia dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melayani dia. Kuasanya sangat besar saudara. Tuhan aja masih bisa memanggil orang yang seperti itu. Jadi jangan pernah kita tuh menganggap diri kita itu tidak layak, tidak berguna. Kamu Tuhan kotor, kamu Tuhan gak suci. Tuhan aku ini gak benar. Tuhan itu tidak menunggu kita suci saudara. Tuhan itu tidak menunggu kita itu menjadi orang yang benar. Tapi Tuhan itu menunggu saat kita tuh benar-benar hancur, saat kita tuh benar-benar gak berdaya, kita tuh datang sama Tuhan. Kita tuh berdoa sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Tuhan itu menunggu itu. Di dunia ini kan tidak ada ya yang tidak berbuat dosa. Pasti semua berbuat dosa. Saya pun demikian gitu. Pasti berbuat dosa. Tapi apa? Kita semua tuh dipanggil sama Tuhan untuk melayani Dia. Tuhan tuh memanggil kita untuk menyampaikan firman-Nya, untuk kita tuh menyembah Dia. Dan juga saudara ya, jangan kita tuh berkecil hati. Kita melihat orang yang misalnya ya, kita melihat orang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan itu enak ya dipakai Engkau. Tuhan itu enak ya gini. Enggak Tuhan, enggak saudara. Dia dipanggil Tuhan, dia pasti juga pernah mengalami apa yang saudara alami gitu. Tapi jalannya memang beda. Jangan kita tuh berkecil hati. Jangan kita malah menjauh dari Tuhan, malah menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang cerdas. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang pintar. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang kaya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa bagi dunia. Tapi Tuhan itu memanggil
jual dan bagikanlah harta-hartamu. Tapi apa saudara? Seorang muda itu pergi meninggalkan Tuhan. Dia tidak mau meninggalkan hartanya, karena hartanya sangat banyak. Nah, Tuhan itu tidak memanggil orang yang seperti itu ya saudara. Tuhan memanggil orang yang benar-benar mau orang itu mengikuti Tuhan. Memang sih saudara, ikut Tuhan itu gak mudah. Saya katakan itu ya, ikut Tuhan itu gak mudah. Ikut Tuhan itu tidak enak. Tapi di dalam ketidakmudahan itu, di dalam ketidakenakan itu, ada rencana Tuhan yang luar biasa, ada jalan Tuhan yang luar biasa, saudara. Ada juga rencana yang Tuhan kasih ke kita yang sangat luar biasa. Rencana yang indah, ada damai sejahtera kalau kita mengikuti Dia. Memang kita nggak mudah mengikuti Dia. Memang jalannya itu seperti amburadul ya saudara. Kayak Tuhan kok begini. Tapi di balik ketidakenakan itu ya saudara, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita. Karena hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Kristus. Kalau misalnya kita mengikuti Dia, nggak rugi kok saudara kalau kita ikuti Dia. Nggak ada ruginya. Karena mengikuti Dia itu sungguh-sungguh sangat berarti sih. Sungguh-sungguh sangat luar biasa kalau kita mengikuti Dia. Karena kasih yang Tuhan berikan itu buat kita, kasih itu besar. Tuhan tuh mau kita tuh melihat ada loh kasih yang lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Kasihnya itu, yaitu kasih Tuhan Yesus. Gak ada kasih di dunia ini seperti kasih Yesus. Tuhan datang ke sini untuk menebus dosa kita. Gak ada loh orang yang seperti itu. Hanya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Untuk apa saudara? Untuk kita tuh bisa dekat sama Dia, supaya kita tuh bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, supaya kita itu lebih lagi datang sama Tuhan. Tuhan banyak sekali menyembuhkan orang-orang sakit saudara. Tuhan banyak sekali memanggil orang-orang yang tidak layak. Banyak yang di Alkitab, kayak Daud, Yeremia, banyak saudara. Tuhan memanggil apa? Orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak dianggap. Jadi mengikuti Tuhan itu sangat-sangat tidak ada ruginya. Karena apa saudara? Kita berharga di mata Tuhan. Kita tuh anak-anaknya, dan kita tuh berharga ya saudara di mata Tuhan. Yang saya katakan ini saudara. Dan masih jauh apapun kita melangkah, kalau misalnya Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita, rencana yang kamu buat itu akan dihancurkan sama Tuhan. Ya saudara, oke, kalian pernah gagal ya. Kita semua pernah gagal pasti. Saya pernah gagal, pernah jatuh, gitu kan. Tapi jangan kegagalan, jangan kejatuhanmu itu membuat dirimu jauh daripada Tuhan. Tapi justru dalam kegagalan, dalam kejatuhanmu itu, kamu lebih dekat lagi sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Karena apa saudara? Kalau kita berdoa sama Tuhan, rasa di sini loh saudara, yang nggak tenang, yang rasanya hancur, yang rasanya kecewa. Kalau misalnya kita berdoa sama Tuhan, itu ada ketenangan, ada damai sejahtera, adanya sukacita saudara. Nggak ada itu yang namanya kepahitan, nggak ada yang namanya kesesaran, itu nggak ada saudara. Jadi kalau misalnya saudara kita semua kan pernah ya jatuh, pernah gagal gitu. Tapi jangan pernah kegagalan itu, kejatuhan itu menjatuhkan dirimu dan menjauhkan dirimu itu dari Tuhan. Justru kita mendekat lagi, lebih lagi sama Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Kita kasih sama Tuhan. Karena kalau misalnya kita berdoa sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan, kita berdoa terus-menerus sama Tuhan, apa yang kita doakan
Tuhan itu mau kita tuh mengikuti Dia. Karena di balik rencana itu juga Tuhan itu ada yang menyediakan rencana-rencana yang indah, yang enggak kita itu ketahui, yang enggak kita itu duga-duga. Tuhan itu mau kita tuh terus bersama-sama dengan Dia. Karena Tuhan mengasihi kita, karena kita ini anaknya, kita ini ciptaannya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan itu mencintai kita loh saudara. Jadi jangan pernah kita sia-siakan panggilan Tuhan itu ya saudara. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita saudara. Tuhan itu selalu ada, selalu melihat kita, selalu ada di sisi kita, selalu ada untuk menyertai kita. Tapi kebanyakan itu manusia yang meninggalkan Tuhan tanpa kita sadari ya saudara. Kita tuh menjauh, jarang berdoa, jarang berseru sama Tuhan, jarang bergumul sama Tuhan. Kadang ya misalnya satu hari dia bisa berdoa sampai 4 kali atau 5 kali berdoa, berseru sama Tuhan. Tiba-tiba dia melihat kondisinya kayak gini, Tuhan kok aku ini kayak gini ya, gini. Dia jarang berdoa, dia jarang mendekati Tuhan. Jadi berdoa itu dalam seminggu itu cuma sekali, kalau nggak 2 kali. Jangan seperti itu ya saudara. Tuhan itu tidak pernah kok meninggalkan kita. Tuhan itu malah ada di sisi kita. Tuhan itu ada untuk menyertai kita. Tuhan itu ada di sekeliling kita. Malahan Dia mengirimkan malaikatnya loh untuk menjaga kita, supaya kita ini tidak celaka. Misalnya kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau kesini. Terus Tuhan bilang, jangan. Itu tuh Tuhan tuh masih mau melindungi kita, saudara. Roh Kudus, Tuhan memberikan kita Roh Kudus supaya kita tuh lebih dekat lagi sama Tuhan, supaya kita yang awalnya tidak bisa dekat sama Tuhan karena dosa itu, kita bisa dekat sama Tuhan karena Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita, saudara. Jadi kebanyakan itu manusia yang meninggalkan Tuhan tanpa disadari ya saudara. Saudara, saya katakan sekali lagi, Tuhan itu memanggil kita bukan karena kita kaya ya saudara, bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya segalanya, tapi Tuhan itu melihat hati. Tuhan melihat hati kita, apa hati kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan, apakah hati kita ini mau sama Tuhan. Jangan kita tuh ketika dipanggil sama Tuhan, saudara, anakku, aku mau memakai engkau. Jangan kita tuh cuek, jangan kita jual mahal, jangan kita Tuhan nanti aja, Tuhan aku masih muda, aku masih mau senang-senang, Tuhan. Jangan ya saudara, karena ketika kita menolak panggilan Tuhan, ketika kita menolak firman Tuhan itu, Roh Kudus itu, dia tidak akan memanggil kita lagi. Dia pergi cari yang lain yang mau sungguh-sungguh dengar panggilan Dia, mau sungguh-sungguh dipakai sama Tuhan. Ya saudara, jadi jangan sia-siakan kesempatan yang telah Tuhan berikan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan telah berikan. Tuhan itu masih menunggu kita di depan pintu. Untuk apa saudara? Kita membuka hati kita buat Tuhan. Untuk Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, supaya diri kita ini dipakai sama Tuhan. Karena apa? Kalau misalnya kita menolak Tuhan, kita menolak panggilannya, Tuhan itu gak bakal manggil kita 2 kali saudara. Dia akan cari yang lain. Jadi firman Tuhan yang singkat ini saya sampaikan kepada saudara, jangan kita menolak panggilan Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan, karena kita layak di hadapan Tuhan. Tidak ada yang namanya kata tidak layak ya saudara. Kalau kita datang sama Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ketidaklayakan itu akan dihapuskan sama Tuhan. Ketidaklayakan, ketidakberkenan itu akan dilepaskan sama Tuhan. Karena kita di dunia ini memang tidak layak saudara. Saya pun merasa begitu ya saudara. Tapi
Jangan ya saudara, tapi kita dengarkan panggilan Tuhan itu, karena Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Untuk firman Tuhan, saya minta kesempatan untuk nyanyi dulu ya Pak Agus. Saya undang saudara-saudara semua tempat berdiri, kita menyanyikan lagu Kau Bukan Tuhan Yang Melihat Rupa, tapi bagian refnya aja. menyertai Tuhan, Engkau ada di sini Tuhan Yesus. Engkau menyertai mulut tidak anak-anak Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Bapa. Terima kasih banyak Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di besarnya Bapa yang mengakhiri
ini Bapa, di dalam nama Yesus ucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Saya silakan kepada Kakak Agus. Baik, puji nama Tuhan. Kita sudah akan firman Tuhan untuk kita. Seperti biasa, dia telah ada di dalam grup, bisa dilihat terakhirnya. Kemudian yang agung bisa ke Kakak Maria setelah ibadah ini. Dan untuk seragam laki-laki sudah datang, sebagian sudah saya bagikan. Yang belum setelah ibadah ini bisa datang, nanti saya bagikan. Kemudian yang perempuan masih dalam perjalanan, ditunggu saja. Dalam minggu-minggu ini akan sampai. Demikian dapat saya sampaikan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kembali kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih kau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami percaya kau ada di sini. Kau merawat setiap kami Tuhan. Kau memberkati setiap para pelayan yang lain pada sore menjelang malam hari ini. Kiranya kau senantiasa memakai mereka secara luar biasa. Dan seluruh sidang pemuda yang hadir, sidang pemuda remaja yang hadir pada malam hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau senantiasa menyertai, melindungi, menjaga sidang pemuda remaja di tempat ini. Anak-anakmu, remaja pemuda di tempat ini, Kau memberkati kami. Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, kami bersandar kepada Tuhan. Sebab Engkau jawaban dalam setiap doa kami dan setiap pergumulan setiap kami. Engkau memberkati kami dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan kami. Engkau senantiasa menyertai kami dan keluarga dan terlebih dalam pelayanan kami. Engkau tambah-tambahkan karunia, talenta atas setiap kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan secara luar biasa. Dan namamu dipuji, dipermuliakan oleh setiap kehidupan kami, dari pemuda remaja di tempat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan kami sertai kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Kumpulkan kami Tuhan pada ibadah-ibadah yang lain beserta teman-teman kami, saudara-saudara siman kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.